Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua melalui ibadah live streaming. Ibadah ini kami pancarkan atau kami siarkan melalui link YouTube kami, yaitu Bible Teaching Ministry. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema pelayanan. Nah, sebelum kita mengupas kebenaran ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan judul Hati Sebagai Hamba. Karena tema yang akan kita kupas pada hari ini dengan tema Hamba Tuhan yang mencapai garis akhir atau pelayan Tuhan yang mencapai garis akhir. Mari kita dengarkan lagu ini. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu.
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian yang begitu menginspirasi. Bagaimana kita menjadi hamba yang setia, yang mengorbankan segalanya, mengabdi demi pelayanan Tuhan. Itulah impian, keharapan Tuhan. Kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, terima kasih atas penyertaan Engkau. Sudah 9 bahkan 10 sesi kami pelajari dari tema pelayanan. Dan ini adalah sesi yang terakhir. Tuhan Yesus pimpin kami supaya di sesi yang terakhir, sesi penutupan ini menjadi sesi yang begitu menentukan tentang kelanjutan pelayanan kami. Engkau buka hati kami, pikiran kami, khususnya pelayan-pelayan-Mu, agar di sesi penutupan ini membangun satu mentalitas yang kuat, sehingga mereka bisa berkata, aku ingin mencapai garis akhir dari pelayanan ini. Pimpin kami untuk belajar kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, tema pelayanan ini adalah sesi yang ke-10 dengan judul Pelayan Tuhan yang mencapai garis akhir. Nah, judul yang ke-10 ini karena terlalu panjang sehingga saya jadikan 2 bagian. Bapak Ibu, minggu lalu saya sudah kupas di bagian pertama, pelayan Tuhan yang mencapai garis akhir. Nah, ini adalah bagian yang kedua. Supaya tidak terlalu panjang, kami jadikan 2 bagian. Nah, di bagian 2 ini lebih banyak saya akan menceritakan tentang kesaksian-kesaksian hidup saya bagaimana menjadi pelayan Tuhan. Saya juga pernah meninggalkan pelayan untuk beberapa tahun lamanya. Full saya tinggalkan sehingga saya berpikir saya tidak akan lanjutkan lagi pelayan saya sebagai hamba Tuhan. Nah, sebuah kesaksian yang sangat inspiratif bagaimana saya tinggalkan pelayanan dan akhirnya kembali ke pelayanan. Lalu apa yang menyebabkan saya tinggalkan pelayanan ini dan apa yang saya alami menjadi pengajaran berharga. Kenapa seorang hamba Tuhan bisa sampai meninggalkan pelayanan dan tidak bisa mencapai garis akhir. Di sesi yang kedua inilah saya akan kupas semuanya. Mari kita ikuti. Kita lihat lagi. Selama ini faktor keuangan atau ekonomi masih menjadi penyebab utama banyak hamba Tuhan yang meninggalkan pelayanan. Salah satu rasul bernama Yudas Iskariot adalah contoh nyata seorang pelayan Tuhan yang gagal mencapai garis akhir. Karena motivasi pelayanan dari Yudas Iskariot adalah kekayaan. Bayangkan, demi mendapatkan kekayaan dia jual gurunya sendiri. Bukan itu saja. Setelah gurunya dijual, lalu kasus ini terbongkar. Dia tidak enak hati, kemudian kembalikan uang hasil jualan gurunya 30 uang keping itu. Dan akhirnya dia karena malu menanggung aib. Mungkin dikucilkan teman-teman. Lu ini kelewatan nih, guru kita pun lu jual ya. Akhirnya tidak kuat mental, bunuh diri dia. Jadi Yudas ini bukan mencapai garis akhir, tapi mengakhiri hidupnya dengan tragis. Kan kasihan. Gara-gara apa? Duit. Karena itulah duit seringkali menjadi sumber permasalahan di dalam pelayanan. Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang bisa mencapai garis akhir. Kenapa dia bisa mencapai garis akhir? Karena dia tidak mempermasalahkan masalah duit. Kita lihat dulu dia mencapai garis akhir. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Perhatikan dia berkata 2 kali telah. Telah itu artinya dia sudah menyelesaikan. Karena kalimat ini diucapkan Paulus di saat dia sudah hampir meninggal. Kayaknya Tuhan sudah kasih tahu, sudah ada sinyal-sinyal. Paulus, tidak lama lagi engkau akan aku angkat. Engkau akan meninggal. Aku akan membawa kamu kembali ke sorga. Maka dia tuliskan kalimat ini. Aku telah mencapai garis akhir. Mengakhiri pelayanan ini. Paulus bisa mencapai garis akhir. Karena Paulus tidak pernah menjadikan uang atau kekayaan itu sebagai tujuan dari pelayanan. Jadi dalam hal uang, Paulus itu sangat tegas. Dia tidak
mementingkan atau tidak menjadikan uang itu sebagai tujuan pelayanan, meskipun dia sendiri membutuhkan uang di dalam pelayanan. Kita lihat apa yang dikatakan Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 33. Ini ketika Paulus bertemu dengan penatua-penatua di kota Efesus dan sekalian pamitan, karena mungkin itu perjumpaan mereka yang terakhir. Agaknya Paulus sudah berumur, fisiknya sudah lemah, dan dia sudah tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan membawa dia pulang ke sorga. Kali kita lihat kalimat-kalimat yang diucapkan. Ini mestinya kita baca satu perikop, tapi karena waktu kita baca ayat-ayat tertentu saja. Ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku inginin dari siapapun juga. Luar biasa kan? Akhirnya, maksudnya, Paulus melakukan pelayanan motivasinya murni. Bukan karena cari uang. Makanya tadi dia sudah katakan, pelayanan adalah tugas yang ditanggungkan kepadaku. Berarti dia menyelesaikan tugas itu. Bukan karena upah, bukan karena mencari uang. Lalu ayat yang ke-34. Kamu sendiri tahu bahwa aku dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Bukan berarti Paulus tidak punya duit, tidak butuh duit. Dia butuh, tapi dia tidak mau menggunakan kesempatan minta sini, minta sana. Orang yang berhasil disembuhkan lalu dia minta, orang yang berhasil dilayani lalu dia minta. Enggak. Tapi dia tetap bekerja di dunia sekuler. Apa yang dilakukan? Profesi Paulus adalah penjahit kemah, penjahit tenda. Jadi mungkin ada waktu tertentu dia tinggalkan pelayanan lalu dia jahit tenda. Nah setelah punya uang dia lakukan pelayanan lagi. Ketika uang habis dia jahit tenda lagi. Jadi Paulus bekerja sebagai seorang rasul tapi juga bekerja di dunia sekuler. Kenapa Paulus lakukan itu? Di ayat yang ke-35 dia jelaskan alasannya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus rindu pelayanan dia tidak menjadi batu sandungan dan dia ingin berikan contoh yang luar biasa mentalitas seorang pelayan Tuhan bahwa engkau melayani bukan karena uang. Walaupun dia berhak loh. Karena murid-murid yang lain berhak kok. Dan itu Paulus ungkapkan di 1 Korintus pasal 9 kok. Apakah aku tidak berhak makan? Apakah aku tidak berhak membawa istri? Apakah aku tidak berhak mendapat tunjangan? Apakah seorang tentara yang pergi berperang, biayanya sendiri kan dibiayai oleh negara. Sedemikian pula aku pelayanan, seharusnya gereja yang membiayai aku. Tapi aku tidak menggunakan semua hak itu. Itulah Paulus. Mentalitas yang luar biasa. Maka Paulus bisa mencapai garis akhir dengan kalimat yang sangat jelas. Aku mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya kasih, prinsip Paulus adalah lebih baik memberi daripada menerima. Ini orang yang boleh dikatakan kalau kita bahasa kasar itu gila ini orang mentalitasnya. Tapi gila di mata kita, terpuji di mata Tuhan. Tidak ada seorang pun seperti Paulus. Maka tidak heran dari semua murid Tuhan Yesus, satu-satunya yang pernah diangkat ke sorga ketika dia masih hidup di dunia adalah Rasul Paulus. Itu dicatatkan di 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Diangkat ke Firdaus, diangkat ke langit yang ke sorga tingkat yang ketiga. Untuk melihat Paulus, ini loh upah kemuliaan yang akan kelak engkau terima nanti setelah engkau selesaikan pelayananmu. Dia setelah itu dikembalikan ke bumi. Dan dia bisa mempertahankan imannya sampai akhir karena dia kejar adalah upah dan mahkota kemuliaan. Kita lihat kembali motivasi pelayanan yang murni. Hanya orang yang memiliki motivasi pelayanan yang murni, artinya bukan karena uang dan popularitas yang bisa bertahan mencapai garis akhir pelayanan. Percayalah, kalau motivasi pelayanan kamu murni, pasti engkau bisa. Tapi kalau tidak, engkau tidak akan bisa. Kisah Rasul 3:4.
Mereka menatap dia dan Petrus. Katanya, lihatlah kepada kami. Jadi waktu ternyata bukan hanya Paulus. Rasul Yohanes, Rasul Petrus pun sama. Tidak menjadikan uang sebagai tujuan pelayanan. Maka mereka tidak punya uang. Satu kali mereka mau masuk ke rumah ibadat, rumah sembahyang, mau sembahyang di jam 3 sore. Kemudian di depan itu yang namanya pintu gerbang indah, ada seorang pengemis. Karena kakinya lumpuh dari sejak lahir, hanya bisa bekerja minta-minta. Petrus berkata, lihatlah kami. Langsung dia lihat, dia berharap bisa dapatkan uang dari Petrus, dapat uang dari Yohanes. Tapi apa kata Petrus dan Yohanes? Emas dan perak tidak ada padaku. Kalau mereka bawa uang, pasti dia sudah kasih ting, sudah. Tapi mereka tidak punya uang. Ada yang mereka miliki lebih daripada uang. Apa itu? Kita lihat kalimat selanjutnya. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Itu jauh lebih daripada uang. Tuhan Yesus sembuhkan melalui Rasul Petrus. Sembuh dan akhirnya dia merasa luar biasa. Seumur hidup belum pernah berjalan. Langsung dia lompat-lompat lari sini. Kok gue bisa jalan? Akhirnya menjadi percaya Tuhan Yesus. Itu kan jauh lebih berharga dari uang. Kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan jauh melebihi uang yang kau miliki. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dalam pelayanan saya juga pernah mengalami masa-masa yang sulit. Bahkan saya pernah berhenti total dari pelayanan sebagai seorang pelayan hamba Tuhan dan kembali bekerja di dunia sekuler. Bapak Ibu yang saya kasih, setelah berhenti menjadi pelayan Tuhan, saya kemudian kerja di properti dan mendirikan sebuah kantor properti pribadi. Dan kantor properti saya diberi nama Firdaus. Makanya, ya pendeta begini Bapak Ibu, walaupun sudah nggak kerja jadi hamba Tuhan, kerja di dunia sekuler tapi masih rohani. Makanya properti saya namanya Firdaus Property. Oke, jadi satu masa, beberapa tahun saya tinggalkan semua pelayanan, akhirnya kembali ke dunia sekuler. Kenapa demikian? Ya tentu ada faktornya dong. Salah satunya memang masalah keuangan. Jadi saya akan berikan sebuah kesaksian. Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah properti saya Firdaus Property. Nah, logonya tiang-tiang dan ada atap rumah. Firdaus Property. Nah, kantor properti saya itu ada di Puri Parkview. Kebetulan saya kenal baik sama owner, pemilik dari apartemen Puri Parkview di sana. Karena kenal baik, maka akhirnya saya dapat kesempatan bisa buka kantor di Puri Parkview dan membantu jual apartemen-apartemen. Puri Parkview itu ada di daerah Puri, Jalan Pesanggerahan, dekat rumah sakit Siloam di Kebun Jeruk. Nah, di sana itu ada 4 tower, ada ribuan unit. Saya kenal dekat sama yang punya apartemen itu, sehingga bisa membantu jual, beli, sewa properti di sana. Nah, perhatikan inilah brosur saya Bapak Ibu. Brosur properti saya. Jadi Anda lihat, Anda mau jual, beli, sewa properti. Nah, di sanalah saya berkantor. Nah, di sanalah penghidupan saya setelah saya tinggalkan pelayanan saya. Lepas total jadi hamba Tuhan. Nah, selain Puri Parkview, di tempat-tempat lain ada juga teman-teman atau jaringan-jaringan saya menitipkan jual ini, jual itu, properti ini, properti itu. Nah, perhatikan di sini juga, bahkan ada yang sampai teman saya juga dari gereja yang lama, sinode lama, menitipkan saya juga menjual ruko dia beberapa unit dengan nilai 25 miliar nego yang juga sedang dipakai oleh McD. Ada yang di Grand Cibubur. Jadi lumayan banyak titipan-titipan. Nah, kalau Anda lihat di atas itu ada satu deret rumah kuning. Nah, itu dari teman saya, dia beli lahan kosong, kemudian minta, Pak, coba Anda ngawasi bangunan itu. Jadi dari lahan kosong sampai bangunan jadi kemudian jual, saya yang tangani. Jadi lumayan banyak waktu saya habiskan untuk usaha properti ini. Oke, kemudian ini dia Puri Parkview. Bagaimana ceritanya seorang hamba Tuhan bisa meninggalkan pelayanan dan bergerak di bidang properti? Jadi Bapak Ibu, kalau saya
Ini pengalaman saya. Kenapa saya berhenti dari pelayanan? Berhenti total. Pada pelayanan saya sudah jalani puluhan tahun loh. Saya tinggalkan. Pasti ada masalah. Kenapa demikian? Nah, pada ketika saya terjun ke dunia properti, sama sekali tidak ada background. Saya nggak mengerti properti. Saya hanya sedikit-sedikit belajar. Saya lulusan S2 sekolah teologi. Dan saya buta sama sekali dengan masalah yang namanya dunia sekuler. Karena dari lulus sekolah saya sudah masuk ke teologi. Jadi kerja di dunia sekuler itu saya tidak ada pengalaman sama sekali. Tapi karena oleh kasih karunia Tuhan, saya bisa bekerja menghidupi keluarga saya. Bapak Ibu, sekilas kisah mengapa saya tinggalkan pelayanan ini. Dan saya bersyukur. Saya setelah tinggalkan pelayanan, saya bisa kembali ke pelayanan. Dan saya berharap bisa mencapai garis akhir itu harapan saya. Maka pengalaman ini saya bagikan kepada hamba-hamba Tuhan. Bagikan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Saya mempersembahkan diri sebagai hamba Tuhan full timer di tahun 1990. Jadi saat itu saya masih muda. Baru umur kurang lebih 20 tahun. Jadi 20 tahun. Kenapa masih muda mempersembahkan diri full timer? Masalahnya itu adalah dulu waktu saya sekolah di Pontianak, di Semea Negeri 2. Nah, di kelas 2 saya jatuh sakit kena kanker liver. Karena orang tua saya itu miskin, sehingga saya itu harus bekerja mati-matian. Jadi Anda tahu, saya sekolah dari SD. Tidak ada TK di kampung saya. Dari SD pedalaman Kalimantan sampai saya lulus S2 tidak dibiayai oleh orang tua. Saya cari uang sendiri untuk biaya sekolah saya sendiri. Mungkin jarang ada orang seperti itu. Karena orang tua kita miskin. Punya 7 anak. Pekerjaannya petani. Tapi perjuangan perlu. Nah, sewaktu saya di sekolah Semea Negeri 2 Pontianak. Pagi saya harus kerja. Sore saya sekolah. Tiap hari demikian. Wah, itu berat sekali saya jalani. Pagi-pagi saudara harus bangun. Kemudian sore harus sekolah. Sampai akhirnya jatuh sakit. Dan ketika jatuh sakit tidak punya duit untuk berobat. Sampai akhirnya saya sakit tapi tidak sakit. Sakit apa saya tidak tahu. Badan saya lemas, mual-mual. Kemudian sampai 1 tahun. Saya hanya bisa terbaring di ranjang. Putus sekolah. Akhirnya di kelas 2 saya berhenti sekolah. Akhirnya di rumah hanya bisa terbaring. Bayangkan Pak Ibu, lemas. Tapi perut saya mulai bengkak, saya tidak tahu. Belakangan baru saya tahu bahwa saya kena kanker liver, sirosis setelah cek ke dokter. Jadi 1 tahun saya juga sudah doa, bukan tidak doa. Untuk berobat tidak punya duit. Belum ada BPJS Bapak Ibu. Nah, akhirnya hanya bisa berharap doa. Bayangkan Bapak Ibu untuk berjalan aja sudah nggak kuat. Jadi kalau jalan tuh harus pegangan tembok. Maka saya bisa berbaring. Nah, seringkali mama saya yang membawa makanan minuman ke kamar. Saya makan, dia lalu bawa piring kosong supaya untuk dicuci. Jadi mama saya itu luar biasa merawat saya. Nah, dalam kondisi yang demikian, suatu kali ada seorang pengurus gereja namanya Henry Jurnawan yang akhirnya menjadi koko angkat saya. Jadi saya punya nama Nathan Jurnawan. Kata Jurnawan itu diambil dari nama beliau, Henry Jurnawan. Karena saya minta izin, karena dia banyak menolong saya, berjasa bagi saya. Maka saya orang yang bisa berbakti dan membalas kasih orang. Kok saya minta nama belakangnya untuk diselamatkan ke nama saya ya. Ya, diizinkan. Jadi Nathan Jurnawan. Suatu kali dia datang ke rumah saya. Dia melihat saya. Langsung dia tanya, kamu sakit apa toh? Saya jawab, nggak tahu tuh. Belum cek? Belum. Lalu dia tarik dompetnya, dia kasih sedikit duit. Udah, kamu coba cek ke dokter, kamu sakit apa? Nah, berdasarkan sedikit uang yang dikasihkan kepada saya, kemudian saya paksakan diri pergi cek ke dokter. Begitu dokter cek, hasilnya keluar, dokter marahi saya. Kenapa sekarang baru datang? Galak banget tuh dokternya. Kayak saya sudah sakit, sudah lemas, dimaki-maki gitu lagi. Saya kan kaget juga, kenapa? Akhirnya dia berkata, kamu nggak tahu penyakit kamu? Nggak tahu dok.
kamu tahu nggak? Kamu punya penyakit sudah berat. Bahkan rupanya dokter yang satu ini agak belak-belakan. Kamu kena kanker liver. Hidupmu tidak akan lama lagi. Waduh, nakutin kan? Ya apa boleh buat? Ya setelah itu pulanglah saya. Nggak bisa apa-apa lagi. Nah saya tahu masih umur 20 tahunan sudah harus mati karena divonis kena kanker liver. Apa boleh buat? Ini sudah hampir setahun saya sakit loh. Sampai suatu hari, Jumat malam, saya akhirnya ikut ibadah di gereja. Selesai ibadah, semua jemaat sudah pulang. Sekitar jam 10 malam, saya seorang diri masuk ke aula gereja itu. Saya malam itu menangis kepada Tuhan. Saya pakai kaos, mungkin terbawa oleh emosi. Kaos itu saya pegang, saya hentakkan. Kancingnya copot, saya tidak tahu kemana. Saya menangis, saya bersujud di hadapan Tuhan. Dan malam itulah saya bernasar, Tuhan, kalau Engkau betul-betul ada dan punya kuasa mau memberikan belas kasih-Mu, sembuhkan aku. Aku akan mempersembahkan diriku untuk menjadi pelayan-Mu. Setelah selesai berdoa, lebih kurang setengah jam, saya mau pulang pun sudah nggak kuat, lemas banget. Nah, kebetulan di gereja itu ada seorang anak muda yang mungkin semacam koster yang tugasnya bersih-bersih gereja, buka pintu, kemudian persiapkan ruang ibadah dan sebagainya. Nah, dia antar saya pulang ke rumah saya. Antar pakai becak. Masuk gang. Dia papa saya, gendong saya, sampai di ranjang saya, baru dia pulang. Ya udah. Setelah itu besok masih tetap lemah, sakit. Nggak bisa apa-apa. 1 minggu berlalu, sama. Dan ketika lewat minggu kedua, suatu hari saya bangun, rasanya badan saya itu segar sekali. Kok bisa ya? Rasanya segar. Padahal saya masih kurus, badan kuning, kemudian perutnya tuh agak bengkak. Tapi saya merasa hari itu segar. Ya udah, akhirnya pelan-pelan setelah makan, lalu saya duduk di ruang tamu. Mama saya bingung, tapi mama saya nggak ngomong apapun. Nah, setelah duduk lalu saya kembali ke kamar, baringan lagi. Tidak lama, beberapa jam saya bangun lagi, duduk lagi. Jadi beberapa kali bolak-balik. Mama saya tetap dia ngomong. Hari kedua tetap segar. Hari ketiga, mama saya mulai penasaran. Nama kecil saya Asian. Sian, Mama lihat kamu gak salah. Kok sudah 3 hari kamu kelihatan lebih segar? Saya juga jawab, nggak tahu tuh Ma. Rasanya badan saya segar. Tapi saya nggak tahu kenapa. Okay? Nah akhirnya mulai hari ketiga, keempat, dan seterusnya berangsur-angsur tuh setiap hari itu segar. Tapi badan masih kurus. Kan nggak mungkin dong langsung badan berisi. Nggak. Sampai suatu hari saya dapatkan sedikit uang. Saya datang lagi ke dokter itu untuk cek ulang. Nah setelah cek laboratorium keluar, dokter itu bingung. Melihat hasil ceknya yang awal dan hasil cek sekarang, lihat kiri kanan, lihat saya. Lihat kiri kanan, lihat saya. Akhirnya setelah itu dokter berkata, Dek, kamu selama ini berobat kemana? Saya katakan, enggak dok, saya nggak berobat kemana-mana. Dokter ngomong, nggak mungkin. Iya dok. Lalu dia lihat kiri, lihat kanan lagi. Kemudian lihat saya lagi. Sambil bergumam. Nggak mungkin. Akhirnya dia tanya lagi. Dek, kamu kan orang Chinese. Nah selama ini kamu pernah nggak minum obat-obat Chinese? Mungkin akar-akaran obat yang digodok. Saya katakan tidak pernah dok. Dokter masih nggak percaya. Dia berkata lagi. Cobalah dek kamu ingat. Karena ini akan sangat membantu orang. Saya awalnya bingung karena belum tahu kan hasil ceknya apa. Dia berkata sangat menolong orang. Akhirnya saya katakan tidak pernah dok. Benar, yang benar dek. Saya katakan tidak pernah. Lalu dia tanya lagi. Jadi apa yang kamu lakukan selama ini? Pada dokter sudah vonis saya tuh beberapa bulan hidup saya itu mungkin akan berakhir. Karena liver saya sudah sirosis, sudah parah. Kanker liver.
Akhirnya saya berkata, enggak dong, saya hanya berdoa saja. Langsung map saya ditutup kiri kanan, langsung diserahkan. Kamu pulang, kamu sudah sembuh total. Bahkan ada antibodi dalam tubuh kamu. Saya sampai bingung juga. Ya sudah, karena itu saya pulang. Nah mulai saat itu sampai hari ini saya tidak pernah kambuh penyakit liver saya. Sembuh total. Untuk itulah akhirnya setelah itu kan saya kelas 2 kan berarti sekolah. Akhirnya saya masuk ke sekolah lagi. Padahal saya sudah nggak mau lanjutkan sekolah loh. Oke. Akhirnya ditemani oleh seorang pendeta dari gereja tersebut. Namanya pendeta David Cahyadi. Ke sekolah, temannya saya sampai sekolah, daftar lagi. Sehingga teman sekelas saya jadi kakak kelas saya. Walaupun malu, ya sudahlah, mau diapain. Sampai saya lulus SEMEA Negeri 2 Pontianak. Nah setelah itu, saya sempat lupa dengan nasar saya, mulai kerja di dunia sekuler. Beberapa bulan kemudian dihajar Tuhan, mengalami kecelakaan motor. Nah saya berpikir, waduh jangan-jangan nasar saya Tuhan kejar. Ya sudah, akhirnya saya keluar lalu mendaftarkan diri di sekolah STT Kanaan di Puncak, disponsori oleh sebuah sinode, akhirnya mulai sekolah teologi secara full-timer. Saya bernaung di sinode gereja tersebut melayani selama 18 tahun. Dari tahun 1990 saya mempersembahkan diri masuk ke sekolah teologi, disponsori, sampai lulus 4 tahun kemudian mulai melayani sampai tahun 2008. Cuman masalahnya adalah sinode gereja itu menganut sistem organisasi yang bersifat sentralisasi. Artinya pusat yang mengatur segalanya. Jadi cabang-cabang itu milik pusat. Jadi nggak ada gereja yang bersifat otonom. Semua itu sentralisasi. Gereja itu milik organisasi. Nah semua hamba Tuhan itu diterapkan seperti karyawan sekuler saja. Jadi mereka dikasih honor, lalu dikasih fasilitas, boleh tinggal, disediakan mes. Tapi mes itu bukan milik ya. Nanti setelah pensiun harus dikembalikan ke gereja. Ya udah, tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan dan sebagainya. Ya sudah, saya layani 18 tahun saya melayani karena memang full saya melayani di sana. Secara ekonomi mungkin dikatakan kekurangan tidak, kelebihan juga tidak. Karena itu standar lah. Oke. Dan ada pensiun juga setelah engkau melayani 25 tahun. Kalau kuat masih diizinkan, tapi setidaknya engkau boleh ajukan pensiun setelah 25 tahun melayani. Bapak Ibu, tetapi sinode ini juga membentuk seorang hamba Tuhan bermental prajurit. Artinya engkau harus siap diutus kemanapun engkau pergi. Jadi pendeta-pendeta yang melayani itu bukan bersifat otonom. Anda bisa dirikan gereja, lalu gereja itu milik Anda. Enggak. Karena bersifat sentralisasi kami diutus. Dan masalahnya adalah seringkali diutus sini 1 tahun, dicabut, diutus ke tempat lain, di cabang lain. Jadi pelayanan saya itu boleh dikatakan pindah sini, pindah sana. Akibatnya anak, istri, keluarga itu tidak bisa selalu ikut. Terutama setelah anak itu sekolah. Kan kacau balau sekolahnya. Mau tidak mau seringkali akhirnya keluarga harus kita tinggalkan. Tapi kalau mereka yang tidak bawa istri, setiap bulan dapat cuti 4 hari. Dipotong perjalanan. Misalnya kalau perjalanan 1 hari itu tidak dipotong. 4 hari setiap bulan. Jadi sebulan itu hanya 4 hari bisa berkumpul sama anak istri. Setelah itu harus kembali ke tempat dinas lagi. Jadi 18 tahun saya jalanin itu. Berat. Tapi harus dijalani Bapak Ibu. Nah karena harus meninggalkan anak istri, seringkali hubungan dalam keluarga itu jadi renggang. Anak-anak mulai bertumbuh tanpa figur ayah. Apalagi saat itu komunikasi itu mahal, belum ada handphone. Di zaman itu mungkin masih kartu. Mungkin pernah pakai kartu, yang kalau kita masukkan kartu, kita telepon, kartu dilubangin satu-satu. Nah itu zaman itu masih ada. Kalau mau pakai telepon gereja itu kan mahal. Dan ketahuan, kita pakai telepon gereja untuk hubungi keluarga. Nah itu bisa masalah juga. Sehingga komunikasi dengan istri kurang sekali. Komunikasi dengan anak kurang sekali. Karena mereka tidak ikut saya. Istri anak saya ikut kembali ke Jakarta. Ikut mertua saya. Jadi setiap bulan saya hanya bisa pulang sekali. Bapak Ibu yang saya kasih, nah ketika anak saya yang kedua bernama Jeremy, waktu mau dilahirkan, tinggal berapa hari, saya masih KKR di Salatiga di Jawa Tengah. Jadi pulang-pulang sudah punya anak. Bayangkan,
pelayanan kita itu benar-benar full time, benar-benar full heart, melayani sepenuh hati. Akibatnya apa? Mungkin berhasil dalam pelayanan, tapi gagal di dalam keluarga, gagal dalam pendidikan anak dan sebagainya. Itu masalah. Oke. Nah, selama 18 bulan tahun ini melayani di sini, 2 kali saya akhirnya sempat menulis surat mengundurkan diri. Karena hanya ada 2 pilihan. Saya mau pertahankan pelayanan atau saya mau pertahankan keluarga agar anak bertumbuh dengan wajar, ada figur ayah dan figur ibunya. Hanya ada 2 pilihan. Nah, akhirnya saya ambil keputusan, ya sudahlah, saya akan tinggalkan pelayanan 18 tahun yang saya jalani. Nah, 2 kali itu, yang pertama itu di Tasikmalaya. Saya ditugasin di Tasikmalaya. Waktu kerusuhan di Tasikmalaya tahun 97 pun saya ada di sana. Bapak Ibu, nah kenapa saya mau berhenti? Karena masalahnya saya kan cuti dari Tasikmalaya kembali ke Jakarta. Nah, pernah 1 kali anak saya Jeremy sudah masuk SD, masih kecil lah, kelas 1, kelas 2 SD. Setelah 4 hari cuti, kemudian kumpul sama anak istri, mereka senang kalau saya pulang. Nah, setelah hari cuti, hari keempat habis, saya harus kembali ke pelayanan di Tasikmalaya. Saya bawa koper saya. Kemudian keluar dari pintu pagar, anak saya lari. Kemudian pegang pagar melihat saya. Saya lihat di mata dia agak sembab. Lalu dia ngomong, "Papa, jangan lama-lama ya." Nah, setelah saya dengar, saya saat itu sebenarnya sudah nggak tahan. Artinya, anak itu begitu mengharapkan saya itu ada bersama dengan mereka. Tapi kalau saya ajak mereka, kan pindah sini, pindah sana, sekolah mereka akan jadi kacau. Dan akhirnya saya melangkah beberapa langkah, rasanya sudah nggak kuat. Koper sudah nggak kuat. Dan akhirnya saya balik arah, lari, anak saya masih pegang pagar. Kemudian saya peluk dia sebentar. Saya saat itu rasanya sudah nggak kuat untuk melanjutkan pelayanan. Tapi karena tugas, mau tidak mau saya harus. Nah, setelah saya ulus-uluskan kepalanya, saya katakan, ya nanti Papa datang lagi ya. Ya udah, saya berangkat. Nah, tapi setelah sampai di pos pelayanan saya, maaf kata Bapak Ibu, setelah pelayanan saya mulai berpikir, berat sekali pelayanan saya, apakah saya harus pertahankan pelayanan ini, ataukah saya harus perhatikan keluarga saya? Akhirnya saya menulis surat mengundurkan diri. Tapi apa yang terjadi? Karena saya menjadi hamba Tuhan gara-gara bernasar, langsung ketika surat itu saya kirim, anak saya yang besar, Renata, tiba-tiba jatuh sakit, panas. Akhirnya setelah dengar anak sakit, saya pulang, kemudian dibawa ke rumah sakit USADA. Hari pertama belum ditemukan. Dia sakit yang panas, suhunya 38, 39, bahkan sempat kejang-kejang. Hari kedua dicek, juga tidak ditemukan penyakitnya. Akhirnya saya dengan istri saat itu kemudian berlutut ketika anak saya lagi tidur di ranjang. Kemudian saya berlutut berdoa dengan istri. Saya minta Tuhan berikan kesembuhan. Bahkan saya berkata, Tuhan, apakah karena aku mengundurkan diri sehingga anak ini jadi sakit? Kalau betul, aku akan pergi ke kantor pusat saya, tarik kembali surat itu. Nah, setelah saya selesai doa, saya katakan kepada istri, jangan-jangan Tuhan hajar nih. Lalu saya pergi ke Sunter, di mana kantor pusat gereja saya. Nah, saya tarik surat saya. Begitu saya tarik, sorenya suhu tubuh anak saya turun lagi. Dan besok pagi sudah normal dan disuruh kembali lagi. Jadi nginap beberapa hari di rumah sakit USADA, tidak ditemukan penyakitnya. Nah, dari sana saya sudah tahu bahwa saya sudah bernasar mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Ternyata nasar itu mengikat. Ya sudah, akhirnya saya kembali lagi pelayanan bertahun-tahun. Sampai suatu hari saya ditugaskan ke Semarang. Ditugaskan di Semarang, 4 tahun lebih dari saya di Semarang, megang 2 gereja, Semarang dan Salatiga. Sekaligus saat itu saya kemudian lanjutkan kuliah di S2 Satya Wacana Salatiga. Nah, di Semarang itu saya juga bolak-balik, hanya dapat cuti 4 hari.
Seringkali kalau Semarang, saya itu ambil cuti Sabtu malam selesai ibadah. Kebetulan kami ibadah itu hari Sabtu. Saya sudah pergi ke stasiun Tawang, Semarang Tawang. Nah jam 8 saya sudah masuk ke kereta. Biasa ada 2 kereta yang sering saya pakai. Kalau tidak Argo Muria Kamandanu. Itu Semarang Jakarta. Nah sampai Jakarta itu biasa jam 3, jam 4 subuh. Nah karena sudah lama saya punya keinginan berhenti, apalagi sudah kuliah S2, saya pikir mau berhenti jadi pendeta saja. Karena saat itu ada masalah yang cukup rumit di dalam keluarga saya. Dan juga hubungan dengan anak juga tidak begitu dekat. Saya pikir akan berbahaya. Akhirnya saya menulis surat. Surat itu sudah saya bawa. Surat pengunduran diri. Oke. Nah, saya tinggal serahkan ke kantor pusat saya. Hari itu saya cuti. Jam 8 malam saya sudah ke stasiun naik kereta. Sampai di stasiun Gambir jam 3 subuh. Nah saya naik beca untuk ke rumah mertua saya. Ketemu anak istri saya di Krekot Jaya Molek. Naik bajai. Begitu duduk di bajai. Langsung bajai itu dikepung 3 orang. Satu berdiri di depan supaya abang bajai tidak jalan. Satu lagi matikan mesin bajai. Satu lagi pegang tangan saya. Kebetulan saya bawa jam tangan. Dia berusaha mencopot jam tangan saya. Nah yang mematikan mesin bajai lalu menodongkan sebuah pisau. Saat itu kebetulan saya bawa oleh-oleh sebuah dus kecil. Saya taruh di sebelah kanan saya. Sehingga pisau dengan saya ini jaraknya masih ada sekitar 10 cm. Nah karena dikepung, lalu saya teriak sekencang-kencang, tolong maling copet. Kan Anda tahu suara pendeta kan, sekencang-kencangnya. Rupanya teriakan saya itu didengar oleh satpam yang ada di stasiun tersebut. Akhirnya mereka mulai teriak juga, maling ya. Kemudian mulai panggil temannya udah datang. Nah rupanya yang lagi mencopot jam tangan saya tidak berhasil karena saya pertahankan. Langsung dia pukul muka saya pakai kacamata, kacamatanya pecah. Bengkak ini Bapak Ibu. Lalu yang bawa pisau berusaha nusuk saya elak begini nggak kena. Nah akhirnya mereka lihat sudah ada satpam datang, mereka kabur. Bapak Ibu, baru saya menulis surat, belum diserahkan, Tuhan mulai hajar lagi. Artinya saya nggak bisa. Tetap. Tapi apa daya Bapak Ibu? Akhirnya sekitar tahun 2006, masalah di keluarga saya ini semakin ribet, semakin berat. Dan akhirnya setelah lulus kuliah S2, saya minta kepada pimpinan pusat sinode, bisa nggak tolong tugaskan saya di Jakarta supaya dekat anak istri. Atau setidak-tidaknya di Jabodetabek lah, kalau mau ketemu anak istri masih dekat. Tapi mereka nggak kompromi, tetap tugaskan saya ke Banjarmasin. Nah di Banjarmasin itulah keluarga saya mengalami goncangan berat sehingga saya mau tidak mau hanya ada 2 pilihan, mempertahankan keluarga atau mempertahankan pelayanan, sampai akhirnya ambil sebuah keputusan saya berhenti saja di tahun 2008. Jadi 2008 saya mengundurkan diri. Nah setelah mengundurkan diri saya masih takut dihajar Tuhan. Akhirnya masuklah keluar dari sinode, saya masuk ke sinode lain, GBI, Gereja Beton Indonesia di Ancol. Jadi saya melayani di GBI Ancol sekitar 1,5 tahun di bawah penggembalaan pendeta Niko Noto Raharjo. Ya sudah. Nah cuman ketika saya melayani GBI Ancol, potensi saya itu hilang. Kalau biasa ketika saya menjadi pendeta 1 minggu bisa khotbah 6-7 kali. Ketika saya melayani di GBI Ancol, 1 tahun hanya dapat jadwal khotbah 1-2 kali. Ya potensi saya mati. Hanya kerja di kantor sekretariat. Ya karena melihat ini juga nggak bagus, akhirnya saya mundur dari sinode itu, lalu gabung lagi ke sebuah gereja di Pluit, namanya GKSI. Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Nah kemudian GKSI lalu lepas, kemudian bergabung di bawah GBI Glow. Karena saat itu sedang mendirikan sebuah gereja juga di Season City. Menjadi GBI Glow Season City di bawah penggembalaan pendeta Gilbert Lumendok. Tapi di sana pun saya sama. Mengalami potensi saya mati juga. Karena posisi saya sebagai wakil gembala setahun hanya dapat 1 kali, 2 kali jadwal khotbah. Ya sudah. Mau gimana lagi? Akhirnya saya hanya bisa melayani di sana 18 bulan. Lalu mengundurkan diri lagi. Nah setelah mundur, di tahun 2011 saya keluar dan
Karena itu saya pikir, wah betapa susahnya pelayanan. Padahal kalau saya melayani Bapak Gilbert juga enak. Honornya lumayan tinggi dan diberi fasilitas, bahkan begitu masuk dikasih mobil. Tapi saya tidak ada damai sejahtera. Nah akhirnya saya mundur lalu kerja, buka properti di Puri Pakview di tahun 2011. Namun ketika saya kerja di dunia sekuler, lebih tidak ada damai sejahtera lagi. Duit mungkin dapat, tapi nggak ada damai sejahtera. Karena ketika bekerja di dunia sekuler, kan harus ada trik-trik. Saya tadi katakan saya benar-benar tidak memahami dunia properti. Tapi saya belajar trik-triknya. Bahkan pernah satu kali, saya kan jual apartemen. Nah, ada yang nego nih. Tapi yang nego ini masih lihat kiri kanan. Selain nego di tempat saya, juga nego di tempat properti lain. Nah, saya khawatir juga keburu dia ambil tempat lain. Lalu saya buat sebuah trik. Saya panggil seorang yang saya kenal, pura-pura mau beli apartemen ini. Lalu saya kemudian katakan kepada calon pembeli, Bu, ini jadi nggak ambil apartemen ini? Karena sudah ada pembeli lain yang tertarik. Kalau ibu tidak tertarik, besok dia mau kasih DP. Ini harganya bagus loh Bu. Padahal itu orang suruhan saya. Nah akhirnya orang itu, saya kan ngomong ke ibu yang sudah nego duluan. Karena ibu yang nego duluan, kan nggak mungkin saya kasihkan ke orang lain kalau ibu belum ambil keputusan. Kecuali kalau ibu katakan tidak mau, baru saya akan operkan ke orang lain. Nah kalau ibu tidak percaya, nih nomor teleponnya. Rupanya ibu ini penasaran juga dia telepon itu. Padahal itu orang suruhan saya. Kebetulan laki-laki, Pak, katanya Bapak lagi mau ambil apartemen di blok ini, unit ini ya? Oh ya Bu, saya dengar ibu juga mau ya. Nah kalau ibu nggak mau, saya yang ambil. Nah begitu dia dengar, akhirnya dia takut juga unit ini, karena dia suka unit ini. Cuman harganya belum cocok, makanya dibanding-bandingkan. Langsung sore itu dia kasih DP. DP 15 juta. Nah itu cuma kan trik. Nah setelah itu saya kasihlah orang suruhan saya 2-3 juta. Dan untung saya pada hari itu 36 juta. Jadi satu unit saya bisa untung 36 juta ketika saya jual. Bapak Ibu saya kasih. Nah secara uang mungkin saya dapat. Tapi hati nggak ada damai sejahtera. Akhirnya saya berpikir gimana ya. Kalau saya kembali lagi pelayanan, tidak akan bisa berkembang juga di sini udah lain. Lalu saya mulai berpikir merintis gereja dari nol. Ya udah, akhirnya saya kebetulan kenal dengan seseorang namanya Pak Handato Cahyadi, tinggal di Tangerang, punya ruko di Glodok, dan dia punya persekutuan doa, dan saya pernah layani di persekutuan doa. Lalu saya tawarkan, tertarik nggak ikut pengajaran? Nah akhirnya beliau tertarik, ya mulai. Saat itu kemudian saya mulai ke Modern Land, tempat tinggal beliau di Tangerang. Saya seminggu sekali ke sana bawa sepeda motor. Bolak-balik melayani dari jam 7 sampai kadang-kadang jam 11 karena mereka haus akan kebenaran. Dia kumpulkan orang-orang ikut pengajaran Alkitab dari saya. Nah setelah beberapa bulan ikut pengajaran, pada peristiwa awal perintisan itu memang sangat berat. Karena apa? Kan belum ada duit. Sedangkan pelayanan harus kita jalani. Sedangkan saya harus kerja di properti. Jadi seperti Paulus, kerja di dunia sekuler dapat duit dari pelayanan. Kerja di dunia sekuler dapat duit dari pelayanan. Nah itu yang saya layani, lakukan. Okay? Nah akhirnya setiap minggu saya ke Modern bolak-balik pakai sepeda motor, hujan-hujanan, dingin juga, banjir juga terobos. Dan ternyata pelayanan saya tidak sia-sia. Nah sekelompok orang yang saya bina dan saya kasih pengajar ini, sampai suatu hari mereka berkata, Pak Nathan, kami sudah dapatkan pengajaran sesuai dengan Alkitab. Sekarang kami mau ke gereja mana? Bisa nggak kalau begitu kita dirikan persekutuan doa, kita dirikan gereja saja. Karena ajaran saya ke doktrinnya kembali ke Alkitab Bapak Ibu. Nah sehingga ajaran agak beda dengan gereja-gereja umumnya. Maka saya menitik beratkan ajarannya Alkitabiah adalah ajaran gereja rasul-rasul. Maka doktrin saya kembalikan gereja rasul-rasul. Akhirnya saya katakan oke, kalau memang Bapak Ibu mau seperti itu. Dan akhirnya orang-orang yang saya kasih pengajaran itu dikumpulkan, lalu kita adakan retreat 3 hari di Pantai Carita, dan mereka akhirnya sepakat semua minta dibaptis ulang. Sebagian sih masih Buddha dibaptis atau Konghucu. Nah sebagian lagi benar-benar dari Kristen
Tapi setelah ikut pengajaran, mereka tahu ajaran baptisan mereka dulu keliru, mereka baptis ulang. Pada hari itu kami lakukan baptisan di Pantai Carita, ada 19 orang yang dibaptis di tanggal 18 November 2012. Nah, itulah bibit atau jemaat gereja awal. 18 November 2012. 19 orang Bapak Ibu. Nah, dari sanalah kemudian mulailah kita bentuk persekutuan doa, mulai berkembang sebagainya. Dari 19 orang di tahun 2024 sampai sekarang gereja kami telah melakukan baptisan 26 kali, artinya 26 angkatan. Bahkan pernah satu kali di angkatan 16, baptisan di tanggal 23 Juni 2018, yang dibaptis pada hari itu ada 26 orang. Nah, itu memecahkan rekor sekaligus baptisan 26 orang. Dan di antara 26 orang itu ada 3 pendeta yang ikut dibaptis ulang. Karena setelah pendeta-pendeta, saya kan suka memberikan pengajaran. Nah, pendeta-pendeta yang menerima pengajaran Alkitab, lalu mereka sadar baptisan yang mereka terima dulu belum sesuai dengan apa yang dijalankan oleh rasul-rasul, sehingga mereka dibaptis ulang. Sampai hari ini, sejak saya merintis gereja sampai hari ini, sudah ada 23 pendeta yang ikut pengajaran saya, dan akhirnya pendeta-pendeta itu minta dibaptis ulang. Yang ikut pengajaran saya itu banyak pendeta, tapi yang akhirnya benar-benar dibukakan, terbuka hatinya, rendah hati minta dibaptis ulang itu ada 23 pendeta. Nah, untuk mengetahui ajaran baptisan kami seperti apa, bisa link ke YouTube kami Bible Teaching Ministry ini. Semua ada di sana. Oke Bapak Ibu. Nah, sampai hari ini total jemaat kami itu ada 223. Bapak Ibu bayangkan, dari 0 jemaat di tahun 2012 sampai hari ini ada 223 jiwa. Nah, inilah. Akhirnya saya sudah berintis gereja, sudah memiliki sebuah gereja, walaupun belum banyak jemaat, tapi bobotnya tinggi. Di dalam gereja saya itu banyak berkumpul pendeta-pendeta yang setelah mereka diminta dibaptis ulang, mereka mundur dari gereja mereka dan mendukung pelayanan saya di gereja ini. Itulah singkat cerita. Bapak Ibu, nah pengalaman saya dalam hal keuangan. Tadi saya sudah katakan, saya meninggalkan pelayanan karena uang dan juga karena masalah keluarga. Sehingga saya berhenti total kerja di dunia sekuler. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan tentang masalah keuangan. Waktu saya keluar dari GB Glow, saya mendapatkan sedikit uang tunjangan 30 juta. Dari uang tunjangan itu, dan saat itu kan saya sudah nggak ada kerjaan lagi. Perlu sewa rumah, perlu biaya hidup. Dengan 30 juta ini bisa apa gitu loh. Saya kan belum tahu bisa dapatkan berapa banyak. Karena saat itu saya belum dirikan kantor pemasaran properti. Nah, akhirnya saat itu saya lagi mencari rumah untuk disewa, keliling-keliling sampai saya ketemu sebuah rumah di Jalan Gunung Sahari 7. Rumahnya lumayan gede. Nah, cuman saya dapat info dari satpam itu ada rumah mau disewa. Nah, begitu saya lihat dari depan, wah gede itu sekali. Akhirnya nggak mungkin kan. Tapi satpam itu sudah kasih nomor telepon pemilik rumah. Namanya Dr. Kohar. Dr. Kohar itu orang Buddha. Nah, akhirnya saya coba iseng-iseng telepon. Pak, saya dengar rumah Bapak di Gunung Sahari mau disewa ya? Ya, betul Pak. Mau disewa berapa? 70 juta setahun Pak. Akhirnya saya, oh ya terima kasih. Udah saya tutup telepon kan. 70 juta. Harapan saya setahun itu hanya 15 juta. Paling mentok 20 juta. Karena hanya dapat 30 juta. Saya targetkan 2-3 bulan saya harus dapat kerjaan. Gimana caranya? Karena 30 juta. Sewa rumah sudah habis. Ya. Nah akhirnya saya bingung nih. Gimana? Sampai 1 minggu lewat, beliau telepon saya. Rupanya nomor telepon saya di save. Dia tanya, Pak, jadi nggak sewa rumah? Saya katakan, aduh harganya masih ketinggian Pak. Ya udah, yuk datang dulu deh, kita ketemu. Ya udah, akhirnya saya datang ke tempat dia, lalu ketemu. Nah, waktu ketemu ngobrol-ngobrol, beliau ini rupanya orang kaya, seorang dokter kulit, Dr. Kohar. Dan dia mulai cerita, rumah dia tuh ukurannya 10 kali 30. Oh gede Pak. 10 kali 30, tapi yang 1 lantai. Nah, akhirnya saya tanya, harganya memang 70 juta ya Pak? Iya. Masih bisa kurang nggak Pak? Dia tanya,
sebenarnya rumah itu banyak yang sudah tanya, tapi sementara kita belum menurunkan harganya. Nah, akhirnya dia perhatikan saya, langsung dia tanya, kayaknya Bapak seorang pendeta ya? Saya ngomong, iya Pak. Lalu dia berpikir, begini deh, yuk sanggup bayar berapa? Nah, akhirnya saya ngomong, Pak, saya mungkin hanya sanggupnya 20 juta per tahun. Akhirnya dia merenung sebentar, lalu berkata, ya sudah deh, yuk yang pakai deh. Nah, bayangkan Bapak Ibu, dari 70 juta, saya bisa dapat sewa 20 juta setahun. Kalau bukan kemurahan Tuhan, kan nggak mungkin terjadi. Nah, akhirnya sewa setahun lewat, kemudian tahun depan akan perpanjang lagi. Saya tanya, harganya berapa Pak? Terserah yaudah. Jadi 20 juta lagi. Saya tinggal di sana 4 tahun lebih, 20 juta, 20 juta. Padahal kalau digabungkan sudah berapa Bapak Ibu. Tapi itulah kemurahan Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai orang, bukan umat Kristen, orang Buddha untuk memberkati seorang pendeta. Ya? Nah, itulah berkat Tuhan. Dari 70 juta jadi 20 juta. Nah, bahkan ketika saya akan sewa tempat ibadah, gereja kami saat itu kan masih kecil nih. Bicara waktu masih perintisan, jemaatnya belum banyak. Dari 19 orang yang dibaptis, kemudian ada penambah sedikit orang. Jadi secara kas itu masih belum kuat. Sewa sini, sewa sana mahal. Akhirnya, saya bertemu dengan seorang. Nah, ini juga unik. Orang Konghucu. Orang Konghucu, dia lalu menawarkan, Pak, saya dengar Bapak butuh sewa ibadah, tempat ibadah ya? Ya, kebetulan saya tinggal di apartemen Oasis. Nah, di bawah itu ada sebuah ruangan. Saya sewain ya. Saya pikir dia mau sewa suruh saya bayar. Nah, akhirnya setelah ketemu namanya Pak Roni. Lalu dia berkata, saya mau berkati Bapak. Bayangkan, akhirnya saya bawa jemaat saya pindah dari daerah Kemanggisan ibadah di apartemen Oasis. Itu setahun lebih. Saya nggak keluar duit. Bayangkan, Tuhan memakai orang Konghucu. Tuhan tidak memakai orang Kristen, tidak memakai pengusaha-pengusaha Kristen memberkati gereja kami. Pakai orang Konghucu. Ya? Dan akhirnya kami ibadah sampai suatu saat dan penghuni apartemen kebetulan banyak orang India mulai keberatan di sana ada gereja. Terpaksa kami pindah sampai ke Hotel 6 Center, baru kami sewa sendiri. Bapak Ibu, inilah sekilas cerita. Dan sepanjang kehidupan pelayanan saya, banyak berkat-berkat yang kadang-kadang tidak saya terpikirkan. Ketika saya lagi kesulitan keuangan, tiba-tiba ada yang saya tidak tahu dari mana dia dapat rekening nomor saya, dia transfer ke rekening saya sehingga mau bayar sekolah anak saya dan sebagainya. Anak saya saat itu sudah kuliah, kemudian setelah itu lanjutkan S2 di BINUS. Ada saja berkat-berkat. Bahkan satu ketika terjadi ketika ayah saya jatuh sakit. Awalnya ayah saya itu ikut adik saya, nah tapi waktu sakit saya bawa pulang ke tempat saya rawat. Dan saat itu dia kena stroke. Dan membutuhkan banyak biaya untuk perawatan. Saya harus sediakan satu suster. Dan itu membutuhkan banyak duit. Dari mana duit itu? Simpanan hanya untuk renovasi kamar saya. Kamar papa saya, sediakan televisi, sediakan AC, ruangannya diperbaiki dan sebagainya. Hampir 50 juta habis. Lalu dari mana duit itu? Tapi Tuhan luar biasa. Perhatikan di sini ada properti yang kuning itu. Nah, di sana saya tadi katakan teman saya membeli satu lahan 400 meter lebih. Dia bangunlah 11 unit rumah dengan tipe yang berbeda-beda. Dari 11 unit itu sudah terjual 8 unit. Dan sisa 3 unit. Dan 3 unit ini lama sekali, sudah bertahun-tahun. Sudah 3 tahun lebih tidak laku-laku. Tapi begitu ayah saya jatuh sakit, tiba-tiba ada yang telepon. Pak, rumahnya mau dijual ya? Karena 2 unit ini ukurannya 4,5 kali 19. Oh, ini salah ketik ya. 4,5 kali 19 meter. 3 lantai full. Harganya tuh 2 miliar lebih satu unit. Karena itu orang berpikir, karena itu kan masuk jalan-jalan agak kecil di Bendungan Jago, di jalan Taruna 5. Sehingga harga 2 miliar orang memilih
beli di Sunter yang jalan besar sehingga susah sekali dijual. Tapi waktu bapak saya jatuh sakit, 2 unit itu langsung diambil oleh 2 orang yang berbeda, dan 1 unit lagi ukuran kecil 3,5 kali 9 meter, 3 lantai juga, langsung juga 3 unit langsung terjual. Jadi Tuhan itu luar biasa memberkati, menyediakan segala sesuatu. Bapak Ibu, dari sini saya belajar satu hal, bahwa Nabi Elia diberi makan oleh burung gagak benar-benar saya alami di dalam pelayanan. Karena itulah seringkali yang membuat kita pelayanan gagal tidak mencapai garis akhir adalah kalau tidak masalah keuangan, pasti masalah keluarga. Tapi Tuhan semuanya bereskan satu demi satu. Karena itulah ketika saya mendapatkan banyak pemeliharaan Tuhan, saya tertarik mengkhotbahkan tentang Elia diberi makan burung gagak sampai 6 sesi. Oke, dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 9. 9 ayat saya khotbahkan 6 sesi. Dan kalau Anda tertarik bagaimana Elia dipelihara burung gagak, Anda bisa masuk ke link YouTube kami, yaitu Jesus Christ Community. 6 seri itu Anda bisa nikmati, sangat memberkati Anda. Bapak Ibu yang saya kasih, nah inilah keluarga kecil saya, istri saya Rachel, kemudian anak saya Renata dan Jeremy. Sebuah keluarga yang babak belur mengikuti saya di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan. Tidak mudah. Kemudian ini anak saya bertumbuh dewasa, yang cicit dan adik, ketika adiknya berulang tahun yang ke-17. Nah, setelah itu anak saya sudah lulus kuliah S1, kemudian saat ini sedang melanjutkan kuliah di S2 di BINUS, dan sebentar lagi akan wisuda. Inilah berkat-berkat Tuhan. Nah, sehingga saya berharap, saya tidak tahu masih berapa lama pelayanan, berapa tahun Tuhan akan mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Hanya satu impian dan harapan saya, yaitu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Hanya itu impian saya, agar saya bisa melayani sampai akhir hidup saya. Karena saya tahu pelayanan adalah tugas dan tanggung jawab, terutama nasar yang saya sudah ucapkan kepada Tuhan. Saya akan mempersembahkan hidup saya di dalam pelayanan. Karena impian saya hanya satu, yaitu akan tetap melayani Tuhan sampai dipanggil Tuhan kembali ke sorga. Berusaha mencapai garis akhir dari pelayanan itu sendiri. Doakan saya supaya saya kuat, saya bisa menyelesaikan pelayanan, dipakai Tuhan semakin luar biasa lagi sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, kita akan nonton sebuah video yang begitu memberikan inspirasi. Ketika Tuhan menyerahkan sebuah tugas, kita harus menyelesaikan tugas pelayanan itu sampai akhir. Sebuah video yang sangat memberkati. Mari kita nonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Dengan janjimu di dalam hidupku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Engkau sudah menyertai, sudah memimpin kami, sehingga saat ini kami telah belajar satu kebenaran tentang pelayan Tuhan yang bisa mencapai garis akhir. Tidak mudah menjalani pelayanan ini, tidak mudah mencapai garis akhir, tapi jika kami memahami 3 motivasi pelayanan, yaitu tanggung jawab, kemudian membalas kasih Tuhan dan mengejar upah di sorga, seharusnya kami bisa bertahan sampai akhir. Kuatkanlah mental kami agar kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia, yang mengakhiri pertandingan yang baik seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Terima kasih Tuhan. Demikian hamba mendoakan seluruh hamba-hamba Tuhan yang saat ini ada di medan peperangan melayani Engkau. Kuatkan mereka, tolong mereka, jaga mereka, proteksi mereka, dan berkati kehidupan mereka. Pulihkan keluarga mereka agar mereka tetap kuat bisa bertahan sampai akhir pelayanan mereka. Inilah doa hamba-Mu kepada pelayan-pelayan-Mu di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang mengikuti sekolah STT ITAE,
Setiap sesi dari tema pelayanan ada 10 pertanyaan yang wajib Anda selesaikan. Anda jawab, ketik rapi dan kembalikan ke STT ITAE. Kita lihat 10 pertanyaan di sesi yang ke-10 dengan judul Pelayan Tuhan yang Mencapai Garis Akhir. Pertanyaan pertama, tuliskan teks ayat Alkitabnya bahwa yang menanam dan menyiram akan mendapat upah dari Tuhan. Kok langsung 7? Oh, sorry. Pijit jadi kelewat. Jadi gimana lagi? Ulang lagi ya, ulang dari ya. Jadi, apa lagi? Ada 10 pertanyaan. Dari awal deh mending. Oke, dari sini ya. Bapak Ibu yang mengikuti sekolah STT ITAE, setiap sesi pelajaran ada 10 pertanyaan yang wajib Anda selesaikan. Nah, Anda jawab, ketik rapi, dan kirim kembali ke STT ITAE. Kita lihat ini judul yang sudah saya kupas, judul yang ke-10, Pelayan Tuhan yang Mencapai Garis Akhir. Nah, ini 10 pertanyaan yang wajib Anda selesaikan. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah yang menjadi penentu berharga atau tidaknya sebuah pelayanan menurut penjelasan dari materi ini? Yang kedua, Yesus memulai pengajarannya ketika dia umur berapa tahun? Tuliskan teks ayatnya. Dan berapa lama Yesus melayani di bumi? 3, tuliskan 2 syarat agar pelayanan kita bisa mencapai garis akhir. Yang keempat, tuliskan 3 motivasi pelayanan yang benar. Yang kelima, Paulus pernah mengutuk dirinya jika dia mengabaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadanya. Tuliskan teks ayat Alkitabnya. Pertanyaan ketujuh, tuliskan teks ayat Alkitabnya bahwa yang menanam dan menyiram akan mendapat upah dari Tuhan. 7. Rasul Paulus membandingkan pelayanan dengan olahraga, lari, dan tinju. Tuliskan teks ayatnya. Pelajaran apa yang Anda tangkap dari kedua jenis olahraga ini? Yang ke-8, tuliskan 2 tantangan dalam pelayanan. 9. Yesus mengatakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tertulis di mana dan apa maksud perkataan Tuhan Yesus? Yang ke-10, apa yang menyebabkan murid-murid Yesus meninggalkan pelayanan dan kembali menjadi nelayan? Tuliskan di manakah peristiwa itu terjadi. Tuhan Yesus berkati, silakan Anda jawab dengan rapi dan kirimkan ke STT ITAE.